Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Andi, selamat datang di kelas online Andi Academy, bekerja sama dengan PGRI dan EKJ Channel Academy. Dalam seri Menjadi Guru Milenial Hebat bersama PGRI, kali ini kita bersama akan belajar mengenai digitalisasi, dalam hal ini dalam sebuah buku berjudul Digital Transformation. Nah, teman-teman semua, sobat-sobat semua, mengapa harus transformasi digital, atau apa dan mengapa harus transformasi digital dalam era saat ini? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita ada di era digitalisasi. Hampir semua hal itu terkait dengan digitalisasi. Nah, seperti apa digitalisasi yang paling populer saat ini? Seperti kita tahu, kita kemana-mana saja itu sekarang transportasi ada di handphone. Jadi tinggal di handphone saja kita mengklik, itu sudah ada. Kita kenal ada Grab, ada Gojek, dan di dunia belanja pun sekarang toko-toko itu sudah online semua. Jadi betul-betul sudah mengarah ke digitalisasi. Dan termasuk juga dengan pendidikan. Saat ini sudah kita mulai kenal dengan kelas online, kampus online, apalagi dengan topik kampus merdeka dan kurikulum merdeka. Dan itu semua sudah tercover dalam sebuah sistem digitalisasi. Nah, khusus di dunia kampus secara internasional, kita kenal MOOCs, Massive Open Online Courses. Jadi, misalnya kita bisa ada di Jakarta, kita bisa ada di Toraja, atau mungkin ada di Makassar, atau ada di Manado, kita bisa duduk di rumah kita kuliah di Amerika Serikat, kuliah di Inggris, kuliah di Jerman, dan sebagainya. Dan itulah kecanggihan dari teknologi. Dan saat ini dan menuju masyarakat 5.0, kita juga akan menghadapi tentang namanya augmented reality, kita akan berbicara tentang virtual reality dalam dunia pendidikan kita. Dan inilah yang mengakibatkan mengapa transformasi digital itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya, bagaimana sih transformasi digital itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, tidak serta-merta ya teman-teman semua, sobat-sobat semua, bahwa transformasi digital itu kita misalnya harus seperti secepat membalik telapak tangan. Nah, terkait dengan digitalisasi, tentunya ini kan tidak semua orang, tidak semua mungkin, kalau di lingkup sekolah ya, tidak semua level sekolah itu akan langsung kata, oh digital itu bagus. Pasti semua akan bertanya-tanya dulu. Sehingga kita perlu step by step, setahap demi setahap, kita membutuhkan yang namanya tahapan implementasi dari transformasi digital. Nah, sebelum kita masuk dalam tahapannya, sobat semua, kita harus tahu dulu, mengapa sih transformasi digital itu harus kita lakukan secara bertahap. Karena harus kita tahu teman-teman semua, sobat-sobat semua, bahwa transformasi pada dasarnya itu adalah kita sebut dengan irreversible change, atau perubahan satu arah. Jadi sekali kita maju, sulit kita kembali lagi ya. Sama seperti kita ketika tahun 90-an atau awal tahun 2000-an. Handphone itu masih yang istilahnya handphone yang HP hitam putih ya, layarnya hitam putih. Kemudian beralih ke polifonik. Kan ketika sudah beralih ke polifonik, handphone itu tidak mungkin kembali lagi ke masa hitam putih, layarnya hitam putih ya. Tapi akan terus berlanjut sampai dikenallah Android, iPhone dalam beberapa tahun belakangan ini. Dan itulah sangat pentingnya kita masuk dalam transformasi digital, dan kita akan secara bertahap. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk dalam tahapannya, sobat-sobat semua, kita perlu tahu apa yang harus kita transformasikan. Yang pertama yang perlu kita transformasikan adalah perubahan mindset kita. Ya, kita perlu mentransfer pola pikir kita bahwa sekarang dunianya sudah dunia milenial, dunia digital, dunia teknologi informasi yang berkembang begitu pesat. Ada kejadian bencana alam di Afrika, dalam sekian detik kita sudah tahu di Jakarta, kita sudah tahu di Jogja, kita sudah tahu di Toraja. Itu karena apa? Kecanggihan teknologi. Makanya kita perlu berubah mindset bahwa sudah waktunya kita mengikuti perkembangan zaman. Nah, selain perubahan mindset, kita juga perlu merubah manusia itu sendiri, merubah diri kita sendiri secara umum. Artinya apa? Walau kita dalam era digitalisasi, kita itu perlu beradaptasi. Ya, kita sudah mengubah mindset, maka kita juga harus siap beradaptasi dengan
lingkungan digital yang ada saat ini. Nah, berikut ada perubahan budaya. Ya, jadi sebelum kita masuk dalam tahapannya, kita perlu berubah secara budaya. Ketika budaya kita selama ini kita baru masih mempertahankan budaya tradisional kita, belajar kita masih konvensional, menulis di papan masih kapur tulis, atau sekarang sudah pakai spidol, mengapa tidak kita pakai papan tulis virtual yang misalnya ditayangkan yang ada di diberikan oleh Google, diberikan oleh aplikasi Classpoint, dan beragam aplikasi pembelajaran lainnya. Mengapa tidak kita tinggalkan budaya itu? Kita coba masuk dalam budaya digitalisasi yang lebih menghemat waktu dan juga menghemat tempat. Nah, dengan adanya perubahan budaya ini, dari budaya misalnya kita hanya misalnya patuh pada big boss, sekarang kita coba mencoba budaya kerja kita lebih cepat, lebih gesit, lebih agile, dengan mencoba mentransformasikan budaya kita masuk dalam uh, perkembangan teknologi saat ini. Berikut, apalagi yang harus kita ubah, transformasikan, yaitu proses. Jika selama ini kita belajar prosesnya bahwa materi yang harus saya dapat dari hari ini dari sekolah harus datang dari guru, tidak, kalau bukan dari guru salah, tidak. Di dunia digital sekarang ini materi pembelajaran itu ada di handphone siswa. Ya, guru pun bisa belajar secara mandiri, otodidak, mencari pengetahuan terbaru untuk disampaikan ke anak-anak. Nah, itu terkait dengan perubahan proses. Berikut perubahan teknologis. Tadi di awal saya katakan bahwa mungkin ketika kita mengajar di kelas masih pakai kapur tulis, atau kita rapat-rapat di organisasi kecil kita, kelompok-kelompok kecil kita, atau di perusahaan kecil kita masih rapat konvensional, kumpul di satu ruangan, bentuk meja model U, melingkar, manajer ada di ujung utara, dan sebagainya. Sekarang kita ubah konsepnya dengan adanya teknologi, maka kita bisa mengadakan rapat secara virtual, menggunakan Zoom, Google Meet, Webex, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan kita merubah teknologi. Nah, kita sudah tahu apa yang harus kita ubah. Saatnya kita masuk dalam tahapan implementasi yang sesungguhnya. Nah, simpel saja sobat-sobat semua. Ketika kita masuk dalam transformasi digital, tahapan pertama adalah kita perlu sadar, awareness, ya. Kita perlu sadar. Kita perlu kesadaran, awareness tentang pentingnya transformasi digital itu, ya. Di tahap ini kita harus sadar bahwa kemampuan diri kita itu mampu memaknai segala perubahan yang ada di sekeliling kita yang sudah mencakup perkembangan teknologi terkini. Dan itu perlu kita maknai secara menyeluruh. Artinya apa? Mengapa kita perlu memaknainya secara menyeluruh? Kita perlu mengambil manfaat. Jadi kita perlu sadar bahwa ada manfaat dari transformasi, dari digitalisasi yang akan saya masuki. Nah, dengan ketika kita menyadari bahwa ada manfaat dari kehadiran teknologi digital dalam lingkungan pendidikan kita, organisasi kita, perusahaan kita, bisnis kita, maka kita akan mulai meyakini bahwa akan banyak hal yang bisa kita ubah dengan memiliki kesadaran pertama di sini. Berikut, apalagi yang perlu kita perlukan? Kita perlu memahami bahwa ada kebutuhan, ada needs di sini. Seperti apa kebutuhannya? Bahwa kita perlu menyadari bahwa ada sesuatu yang diperlukan oleh mungkin pembelajaran kita, konteks pembelajaran kita, atau ada sesuatu hal yang lebih urgent, yang mendesak, yang dibutuhkan oleh organisasi kita atau perusahaan kita agar bisa berjalan lebih gesit, lebih agile, lebih tangkas. Dalam hal ini, dengan adanya kita mengetahui bahwa kita memahami bahwa ada kebutuhan nih dalam bertransformasi digital, secara psikologis itu kita akan mampu menggerakkan satu kelompok atau organisasi kita untuk meyakinkan mereka bahwa organisasi kita, layanan pendidikan kita, atau perusahaan kita, bisnis kita bisa akan bertahan dengan cara kita mengimplementasikan teknologi digital dalam setiap kegiatan kita, baik itu di lingkungan sekolah, pendidikan pembelajaran, maupun di bisnis atau organisasi. Dan yang tak kalah penting di sini sobat semua adalah selain ada kesadaran, ada kebutuhan, ini yang paling penting di teknologi digital. Salah satu yang paling penting yaitu kolaborasi. Semakin canggih teknologi, semakin hebat teknologi kita, kolaborasi ini jangan kita tinggalkan.
Mengapa tidak boleh kita tinggalkan? Karena apa? Kita tidak bisa berdiri sendiri sebagai makhluk sosial. Mungkin contohnya ada saya punya rekan mahir di membuat karikatur, tapi tidak bisa mengimplementasikan ke instansi apa karikaturnya itu bisa bermanfaat. Maka supaya bisa bermanfaat, maka yang bersangkutan harus berkolaborasi dengan saya, misalnya karya karikaturnya itu diimplementasikan di sekolah ya, tapi karikatur digital ya. Nah, dengan adanya kolaborasi, kita pahami bahwa di tahapan kolaborasi ini akan ada kebersamaan di dalam instansi kita, organisasi kita, agar kita bisa bergerak bersama-sama untuk menghasilkan sebuah pelayanan yang maksimal kepada konsumen, kepada masyarakat, yang lebih sistematis dan efektif. Ya, itulah pentingnya kolaborasi. Nah, seperti apa kolaborasi yang dibutuhkan dalam era digitalisasi saat ini? Pertama, saya kasih contoh ya. Misalnya perjanjian bersama, perjanjian untuk melakukan program digitalisasi secara bersama-sama. Artinya dalam satu instansi itu kita punya kesepakatan bahwa misalnya tahun ini kita akan menerapkan presensi berbasis aplikasi untuk sekolah kita atau perusahaan kita. Setiap jam 7 pagi itu wajib mengakses aplikasi digital di smartphone kita lewat Play Store, batasnya sampai jam 10 pagi. Berikut jam pulangnya jam 3 sampai jam 8 malam. Silakan absen di sana. Nah, ini salah satu contoh kesepakatan perjanjian bersama wujud dari kolaborasi di dalam tahapan implementasi transformasi digital. Apalagi yang penting selain perjanjian bersama? Paling penting adalah berbagi informasi. Dengan adanya teknologi digital, maka layanan berbagi informasi itu jauh lebih cepat, jauh lebih fleksibel. Beda dulu ya, kita harus ngirim surat dulu, kirim ke pos baru sampai. Sekarang tinggal ada di jari-jari kita. Tidak usah pakai 10 jari, 2 jari saja. Jempol itu sudah menghasilkan pesannya jauh lebih cepat. Berikut, ada kesepakatan di dalam instansi kita, organisasi kita, ada satu suara, ada pembagian kerja yang lebih jelas, berikut ada sumber daya yang bisa kita gunakan bersama-sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan kolaborasi di dalam transformasi digital dalam upaya mengimplementasikan. Next, kita perlu tahu seperti apa penggunaannya. Kita sudah sadar, kita sudah tahu kebutuhan kita sudah berupaya berkolaborasi, dan sekarang kita akan masuk ke dalam tahap implementasi atau penggunaan. Apa yang kita gunakan? Ya, kembali seperti tadi, bahwa kita ada di era digitalisasi. Ya, bahwa setiap saat, bahkan setiap detik, sepersekian detik, teknologi informasi komunikasi itu akan selalu berubah dan berkembang, lebih maju, lebih mutakhir. Seperti tadi ya, kita tidak akan berjalan mundur lagi, tapi kita akan terus maju, menghasilkan teknologi dan menyesuaikan diri ke teknologi yang lebih mutakhir, yang lebih mempercepat cara kerja kita. Nah, setiap item atau tools atau peralatan dari teknologi informasi itu pasti akan menawarkan diri. Inilah platform, ini aplikasi, ini kecanggihan yang digunakan oleh teknologi ini. Mulai dari software, apakah itu berupa freeware, shareware, rentalware, open source, hardware, public domain, hingga commercial software, semua itu ditawarkan. Dan yang luar biasanya, di era teknologi digital, itu banyak yang menawarkan biaya free use. Ada juga yang berbayar bulanan, ada yang tahunan, dan juga ada yang sifatnya paten. Artinya apa? Di tahap penggunaan implementasi ini, kita perlu berkolaborasi untuk memutuskan apakah kita mau pakai yang free. Tapi ingat ya, kalau pakai tools teknologi yang free, biasanya aksesnya juga terbatas, kecanggihan teknologinya terbatas. Kita berusaha menggunakan yang mulai yang berbayar bulanan, sekaligus kita menghargai hak ciptanya para pengembang atau pencipta. Nah, di sini dengan kita bisa memutuskan bahwa teknologi ini yang saya gunakan, maka kita sudah berupaya masuk ke dalam sebuah sistem dalam organisasi kita, yang mana kita akan mencoba menjawab keinginan konsumen kita, keinginan kalau di sekolah keinginan siswa kita ya, kalau di bisnis dan perusahaan itu terkait keinginan konsumen. Dengan mencoba menjawab keinginan konsumen, maka kita akan memutuskan teknologi apa yang tepat akan saya gunakan. Misalnya ingin menjual produk makanan cepat saji, bagaimana supaya cepat, maka kita akan menggunakan mungkin online shop sampai ke sana. Dan ingat, konsumen itu adalah tangible goods, kelangsungan organisasi, kelangsungan institusi pendidikan,
itu bisa berjalan jika ada konsumennya. Maka supaya konsumen bisa terpelihara, maka kita perlu tahu memutuskan teknologi yang paling tepat untuk bisa kita gunakan. Apalagi yang kita harus lakukan di tahapan implementasi yaitu penataan. Tidak semerta-merta ya teman-teman semua, sobat-sobat Andi semua. Ketika kita memutuskan bahwa saya akan menggunakan uh, online shopnya penerbit Andi untuk membeli buku. Tunggu dulu, kita perlu menata. Apa yang perlu kita nata? Kita tata di sini, yaitu perlu adanya manajemen yang terorganisir, terkontrol, ada pengawasan yang tepat, berikut ada pemberian fungsi-fungsi yang jelas kepada tiap unit kerja dalam organisasi kita. Nah, itu ya. Berikut yang tidak kalah pentingnya ada lagi di sini adalah bahwa dalam transformasi digital itu sangat penting kita tahu tentang mengontrol biaya. Ya, semakin canggih teknologinya, bukannya semakin free, tapi akan semakin tinggi biaya yang dibutuhkan. Sehingga di sini organisasi atau sekolah, instansi, kelompok perlu membentuk suatu semacam unit khusus ya. Kalau di tim ini boleh dikatakan semacam tim sukses ya. Yang bertugas menganalisis kebutuhan biaya yang kita butuhkan dalam organisasi kita atau kelompok kita. Karena perlu diingat bahwa alokasi biaya itu harus didasarkan pada kebutuhan, kekhasan, dan keunikan sebuah organisasi. Makanya penting penataan. Tidak mungkin misalnya perusahaan A, biayanya itu kan sama dengan perusahaan B. Mengapa berbeda? Karena setiap organisasi atau perusahaan itu, atau sekolah, itu punya keunikan sendiri. Ya, berikut, di era digitalisasi semakin canggih juga kita, maka dalam tahapan transformasinya perlu ada appreciation, perlu ada rewards, perlu ada penghargaan. Biasa ya di dunia sekarang banyak kuis-kuis berhadiah, ada door prize berhadiah, gerak jalan santai, ada door prize-nya. Nah ini juga kita butuhkan dalam era digitalisasi. Ya sangat kita butuhkan penghargaan-penghargaan sederhana seperti itu ya. Nah, keberhasilan sebuah institusi, sebuah sekolah, sebuah perusahaan mengimplementasikan transformasi digital dalam tubuh organisasinya, itu bukan semata keberhasilan seorang big boss, the only one, ya kata Jose Mourinho pelatihnya AS Roma, bukan keberhasilan seorang pelatih atau seorang bos atau seorang manajer, tapi keberhasilan kita semua, keberhasilan semua unsur yang ada dalam organisasi itu yang menata unsur-unsur dalamnya sehingga transformasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, bagaimana praktek penghargaannya? Kalau bisa setiap individu dalam organisasi berhak mendapatkan rewards, penghargaan atas keberhasilannya menjalankan transformasi ini. Ya, sederhana saja ya. Seperti apa penghargaannya? Boleh gaji bulanannya naik atau dapat bonus kenaikan tunjangan kinerja, ada naik pangkat jabatan, atau ada yang mau cuti bulan madu tambah masa cutinya, cuti melahirkan bagi ibu-ibu, atau berikan paket liburan bersama keluarga kepada karyawan atau guru-guru, berikan door prize di waktu-waktu tertentu secara berkala, dan sebagainya. Intinya, penghargaan itu kita butuhkan, meskipun kita berada di era kantor ada di tangan, kantor ada di rumah, kantor ada di tengah jalan, kantor ada di warung, dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan implementasi transformasi digital. Berikutnya, ada transformasi digital, ada digitalisasi, tentu ada tantangannya. Ya, orang mau pacaran saja, menikah saja ada tantangannya, apalagi transformasi digital yang mencakup kehidupan secara universal. Ya, apa saja tantangan yang kita hadapi dalam menjalani transformasi digital, sobat-sobat semua? Kita mulai dari tantangan dari dalam. Ini yang perlu kita selesaikan dulu. Kita jawab dulu tantangan dari diri kita. Dari diri kita itu bisa institusi dan organisasi. Yaitu yang pertama, penyiapan sumber daya manusia di masa depan. Pertanyaannya, masih logis tidak sobat-sobat semua? Kita ada di era digital, sudah pegang handphone, iPhone harga 20 jutaan, dan sebagainya. Tapi kita masih membawa pola pikir lama. Saya tidak mau pakai fingerprint, saya tidak mau pakai absensi presensi online. Loh,
Ini juga tantangan harus kita selesaikan diri loh sebelum kita masuk dalam era digitalisasi ya. Kita harus siap. Jadi terkait penyiapan SDM di masa depan, kita perlu memberikan pelatihan-pelatihan. Organisasi atau sekolah perlu memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-gurunya kalau itu terkait pendidikan, karyawannya kalau itu terkait perusahaan dan bisnis. Sehingga setiap individu yang ada dalam sebuah institusi itu siap untuk bertransformasi, siap untuk berkarya, siap untuk melibatkan diri dalam konsep kehidupan lingkungan yang serba digital. Yang kedua, ini keengganan bermitra. Tadi ada kolaborasi ya, kita bahas di awal. Nah, ini tantangannya yang perlu kita selesaikan. Kita tidak boleh menjadi apa seperti permainan soliter ya. Ketika ada baru pertama-tama muncul Windows XP, ada game soliter. Kita tidak boleh menjadi manusia penyendiri. Ya, Tarsan saja akhirnya cari teman, toh. Apalagi kita yang ada di era digitalisasi. Waktunya kita berbagi, waktunya kita membangun jejaring, membangun kolaborasi, dan tinggalkan keengganan untuk bermitra, berkelompok, bekerja sama dengan orang lain. Semakin canggih teknologi, kolaborasi harus diperkuat. Berikut, tantangan berikutnya adalah paham tradisional masih mengikat kita. Contoh, saya tidak tahu mengoperasikan komputer, tapi saya bermimpi tinggi mau kuliah S2 lulusan Amerika. Nah, bagaimana bisa terwujud? Jika mau memiliki handphone saja, saya tidak mau. Mau beli pulsa bulanan, paket data bulanan untuk bisa menggunakan WhatsApp atau Instagram dengan lancar saja, saya enggan. Itu harus kita tinggalkan paham tradisional seperti itu. Kita harus mulai tinggalkan bahwa keputusan itu hanya ada di bos, kebijakan tertinggi ada di bos. Kita harus mulai tinggalkan, ya, bahwa keputusan tertinggi dari bos, maka mimpi tinggi, cita-cita akan tercapai. Tidak. Kita mulai juga menggali dari bawah. Ya, prinsipnya piramida terbalik, ya, kita terapkan. Berikut, kita tinggalkan target jangka pendek. Kita harus mencari target jangka panjang. Mimpi panjang harus kita bangun di era digitalisasi. Mengapa? Karena tadi setiap detik itu ada perubahan teknologi informasi ke arah yang lebih canggih. Berikut, minimnya anggaran. Ya, ini terkait dengan keengganan bermitra ya, dengan paham tradisional, target jangka pendek. Kadang sebuah institusi, sekolah atau perusahaan itu anggarannya minim sekali. Padahal kita ada di era teknologi digital yang butuh biaya besar untuk bisa mencukupi kebutuhan dari konsumen kita. Berikut, minimnya agility, agile. Kita tidak tangkas, kaku, kurang apa ya, kurang gemuk, cairan gemuk di persendirian, sehingga sangat kaku. Berbicara dengan orang lain dari sisi lain itu sangat kaku, tidak luwes. Senyumnya susah. Nah, itu terkait dengan minimnya agility, susah berkarya, susah bergerak. Ya, itu tantangan dari dalam. Berikut, tantangan apa lagi? Pasti ada tantangan dari luar. Yaitu tantangan dari luar yang paling besar adalah kompetisi. Dunia teknologi makin kencang, digitalisasi makin kuat, makin up to date. Ingat, kompetisi makin besar. Contoh sederhana ya, di dunia pendidikan kita tahun 2023, informasi laporan dari berita-berita di pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara online. PPDB saja secara online, apalagi belanjanya tidak online. Ada sejumlah sekolah yang tidak punya siswa gara-gara pendaftaran secara online. Anak-anak bebas memilih, oh saya maunya di sekolah ini, saya mendaftar di sana. Akhirnya berdampak pada tidak tersedianya murid untuk masuk ke sebuah sekolah di tahun ajaran baru. Dan mungkin ada juga warung-warung makan konvensional yang mulai ditinggalkan oleh pelanggannya. Karena apa? Misalnya saya pulang sekolah jam 3 karena 5 hari kerja. Di rumah belum ada istri masak. Ya tinggal pencet handphone. Karena ingat, walaupun ini Sobat Andi ya, saya di Tanah Toraja, sambal teri itu pun bisa kita pesan secara online. Nah, ini salah satu contoh ya, ada kompetisi warung konvensional, bisa saja gulung tikar, karena apa? Warung-warung lain itu sudah lebih kreatif. Bosnya sementara belajar di sekolah, mengajar di sekolah, dia jualan lewat handphonenya. Berikut, yang kedua, terbatasnya dukungan keuangan. Yang lagi-lagi ini ya, target jangka pendek, minimnya anggaran ya. Dukungan finansial itu sangat penting di era digitalisasi saat ini. Karena apa? Tools itu mahal. Kita mulai tinggalkan prinsip saya mau pakai
antivirus yang gratis, Microsoft Office 365 yang gratis, tinggalkan. Ya, mari kita dukung pembuat kebijakan, pembuat alat dengan membeli paten mereka, membeli karya-karya mereka. Berikut, karena kita masih terpola ya, karena dengan target jangka pendek, maka tantangan dari luar itu ada, yaitu unsecure data. Karena terlalu banyaknya platform-platform yang menawarkan layanan gratis, ternyata data kita itu kadang tidak aman di sabotase. Hampir setiap hari terjadi apa? Penipuan-penipuan berkedok, penggunaan foto seseorang, pejabat, kemudian pura-pura menawarkan asuransi atau bantuan finansial. Akhirnya apa? Mengorek isi rekening. Itu karena apa? Ini tantangan dari luar di era transformasi digital. Unsecure data. Makanya data itu perlu kita amankan berulang kali dengan sistem teknologi digital yang ada. Tapi sekali lagi, hindari yang free. Ya. Mari kita bijak untuk membeli teknologi digital. Tantangan berikutnya itu kurangnya kesiapan dan kemampuan. Nah, istilahnya kalau kita mengantuk, efek nonton sepak bola tadi subuh, tiba-tiba kita ingat, oh saya harus mengajar jam 11. Kita bangunnya 10, jam 10 lewat 55 menit. Akhirnya kita kurang persiapan. Kemampuan jasmani kita dan fisik kita tidak siap. Akhirnya apa? Ketika kita masuk di dalamnya, di dalam ruangannya, kita tertinggal, bahkan bisa saja kita yang menjadi alat yang dipergunakan oleh subjek lain. Itu perlu kita hati-hati dalam transformasi digital. Kita harus siap ya. Jangan sampai baru pegang handphone, pegang komputer, teknologinya canggih, dan dunia terbuka di depan kita. Akhirnya kita terbuai, terbawa, tapi akhirnya pada akhirnya yang ada adalah ada kasus kriminal di belakangnya. Berikut, tantangan dari luar yang perlu kita perhatikan lagi adalah, kita selesaikan adalah unagile rules. Aturan yang kaku, aturan yang kurang tangkas, aturan yang kurang mengikat. Kadang-kadang ini ada ya, lagi-lagi konsep kehidupan di dunia digital sekarang adalah terlalu banyak tawaran dari website, sumber-sumber di internet, entah yang jelas atau entah yang official atau unofficial sources, itu kadang banyak tawaran-tawaran tentang aturan-aturan kebijakan-kebijakan yang tidak jelas. Sehingga apa? Kita termakan hoax, bahasa kerennya hoax. Ya, baru ada di share di Twitter, Instagram atau di grup WhatsApp informasi si A titik-titik langsung kita percaya. Nah, tunggu dulu, kita perlu bijak dalam hal ini ya. Nah, berikut. Ada tantangan, kita perlu ada solusi. Nah, sobat-sobat semua, di buku digital transformation ini ada beragam solusi yang bisa kita terapkan dalam hal hidup dalam era transformasi digital. Yang pertama, solusi yang pertama, kita perlu menentukan sebuah strategi. Tentukan strategi dulu. Seperti apa strateginya? Nah, ini penting sobat-sobat tahu semua ya, bahwa strategi itu sangat penting. Mengapa? Karena apa? Ketika kita tidak bisa menata strategi dengan baik, ketika kita panik menghadapi serangan teknologi digital, maka secara langsung kita itu dalam tanda kutip itu apa? Suicide ya, bunuh diri. Maka kita perlu menerapkan sebuah strategi bagaimana menghadapi transformasi digital itu. Sebagai contoh, ketika ada seorang siswa mau masuk teknologi mau masuk kedokteran, kuliah kedokteran ya setelah tamat SMA. Sementara kita tahu secara akademis anak ini kurang di matematika dan pelajaran IPA, khususnya biologi dan kimia. Nah, bagaimana strategi yang bisa kita jalankan agar anak ini bisa masuk kuliah di kedokteran? Maka kita bisa minta dia memperdalam kemampuan akademisnya di dua bidang studi IPA. Salah satunya kimia dengan biologi. Berikut harus kuat dasarnya di bahasa Inggris tingkat lanjut. Juga matematika dan matematika tingkat lanjut. Nah, strategi apa dijalankan supaya anak ini bisa mampu? Kita berikan dia pelajaran tambahan, apakah lewat kursus tambahan secara privat di rumah, atau kita ajak anaknya masuk di sebuah lembaga kursus yang kompeten di daerahnya. Kemudian, karena tadi terkait dengan kolaborasi, jika ada masalah di dalam lingkungan kita, organisasi kita tentang transformasi digital, maka kita perlu itu juga mempercayakan kepada orang dalam. Ya, kita harus percaya orang-orang yang ada dalam rumah kita. Ya, itu sederhananya. Kalau kita sudah tidak percaya dengan diri kita,
saudara kita, teman kita dalam satu lingkungan kita, bagaimana mungkin kita mempercayai orang lain? Jadi yang membangun kepercayaan kepada orang dalam ini bagian dari kolaborasi. Berikut, terkait dengan bisnis, terkait dengan perusahaan, termasuk pendidikan, solusi terbaik agar kita hidup di era transformasi digital adalah kita harus bisa bermitra dengan pelanggan. Seperti istilah ekonomi, pembeli itu adalah raja. Di era digitalisasi, pelanggan itu juga adalah mitra kita, termasuk sekolah. Masyarakat itu adalah mitranya sekolah. Berarti sekolah harus memberikan layanan yang jauh lebih baik sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jika di sebuah lingkungan masyarakat, apa di kota atau di kampung, daerah pinggiran, siswanya sudah mulai melek, terbiasa dengan laptop, internet, listrik, mengapa tidak sekolah mulai berbenah? Sekolahnya harus bisa mulai menyediakan layanan internet di sekolah, berikut menyiapkan semacam lab komputer, lab bahasa agar anak-anak bisa bereksplorasi di dunia maya, tapi tentunya dengan bijak ya. Berikut, bagaimana dengan dunia bisnis? Kita tahu sekarang semua orang serba sibuk karena teknologi digital. Apalagi kalau seperti di Jakarta ya, untuk mengurangi polusi udara harus ada work from home di beberapa perusahaan. Maka otomatis kita itu akan contoh ya, memesan makanan dari rumah. Maka supaya kita bisa fleksibel, apakah itu warung makannya, kafenya, bisa menyediakan layanan maksimal, maka orang-orang yang bekerja dari rumah itu harus apa? Bermitra dengannya, memberikan layanan terbaik. Misalnya fast respon, sudah kirim WA, memesan makan lewat email, kok ditunggu sampai sehari padahal makannya sejam lagi. Nah, itu semua harus diperbaiki sehingga kemitraan kita dengan pelanggan itu konsumen jauh lebih baik. Nah, itu beberapa 3 solusi yang ditawarkan, dan sobat Andi semua itu ada dalam buku Digital Transformation. Nah, selain beberapa aspek tadi yang kita bahas, di dalam buku Digital Transformation itu ada beberapa topik lain yang kita bahas. Dan teman-teman bisa membacanya, mengulasnya. Jangan lupa beli buku Digital Transformation dari penerbit Andi ya. Di sini ada beberapa topik yang kita bahas. Ya, ada metode dan kunci keberhasilan pelaksanaan transformasi digital, ada contoh-contoh transformasi bisnis dan lain digital, ada transformasi digital dalam dunia pendidikan, berikut ada dibahas juga contoh-contoh tentang transformasi digital itu lewat smart campus, ada smart and agile school, dan juga ada turunan lagi dari transformasi digital dalam dunia pendidikan, yaitu cyber pedagogy. Sobat-sobat Andi penasaran apa itu cyber pedagogy? Apa itu Smart and Agile School, Smart Campus? Baca buku Digital Transformation. Nah, demikianlah pemaparan kita pada kesempatan ini tentang Digital Transformation yang membahas topik tentang digitalisasi dan transformasinya. Semoga sobat-sobat Andi semua bisa mendapatkan informasi baru, manfaat baru dari topik kita pada kesempatan ini, dan semoga materi yang kami sampaikan ini dapat memperkaya wawasan kita semua sebagai pendidik di generasi muda bangsa ini, bukan hanya pendidik sebagai pelaku bisnis atau apapun di mana kehidupan kita terkait dengan digitalisasi. Akhir kata, sampai bertemu di konten-konten kita berikutnya, konten-konten yang luar biasa selanjutnya, dan jadilah guru milenial yang hebat bersama PGRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita dan sampai berjumpa kembali.